Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para mirsa sekalian, mirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama kembali di dalam acara akidah dan kehidupan. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah berkaitan tentang asyirkul asgar, syirik kecil. Namanya syirik kecil, tetapi sebenarnya dia adalah dosa besar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari pokok-pokok akidah Islam dan kita mempelajari tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada perkara-perkara yang tidak langsung membatalkan akidah kita, tetapi bisa membahayakan keberadaan akidah dan tauhid kita, menggerogoti akidah kita, dan bahkan bisa menjadi penyebab yang sangat utama untuk membatalkan akidah kita. Itulah syirik asgar. Mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala yang terbetik sekali lagi dalam benak kita ketika menyebut syirik kecil, seakan-akan dia dosa kecil, tapi sebenarnya dia adalah dosa besar. Nah, mari kita pelajari secara lebih runut berkaitan tentang asyirkul asgar ini. Kita telah mempelajari tentang apa itu syirik, ya. Maka syirik asgar ini adalah segala sesuatu yang termasuk dalam definisi syirik itu sendiri yang tidak masuk atau tidak sampai derajat syirik akbar. Artinya syirik akbar itu adalah mempersyarikatkan Allah, memberikan hak Allah kepada selain Allah, ya, yang mana hal itu hanyalah mutlak milik Allah. Nah, ini adalah syirik, definisi syirik secara umum. Secara umum, syirik ini membatalkan keimanan. Namun, ada syirik asgar yang tidak sampai membatalkan keimanan, tetapi dia mengurangi keimanan itu sendiri. Walaupun kita paham bahwa setiap dosa sejatinya adalah perkara yang mengurangi keimanan, tetapi syirik asgar ini adalah perkara yang sangat mengurangi keimanan kita. Nah, kita ingin perjelas sedikit beberapa hal yang berkaitan dengan hukum syirik asgar ini. Yang pertama, dia adalah kabiratun minal kabair. Dia adalah merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ya.
Dan sekali lagi perkataan kecil di sini ya bukan berarti dia dosa kecil, tapi dia adalah merupakan dosa besar. Nah, yang kedua yang ini sangat berbahaya adalah bahwa syirik asgar ini dapat secara disadari atau tidak disadari membawa pelakunya kepada syirik akbar. Dan syirik akbar ini adalah mukhrijun minal Islam, mengeluarkan seseorang dari garis demarkasi Islam itu sendiri. Nah, dan yang ketiga, perkara yang ketiga yang berkaitan dengan syirik akbar ini, syirik asgar ini adalah pelakunya tidak mendapatkan pahala daripada perbuatan baik yang dilakukannya dengan berdasarkan syirik asgar itu. Ya. Jadi yuhbitu ats-tsawab. Ya, para ulama mengatakan dia membatalkan pahala daripada orang yang melakukannya. Nah, kalau begitu bagaimana penjelasan secara lebih rinci tentang syirik asgar itu sendiri? Kita akan menjelaskannya dengan menyebutkan beberapa contohnya agar kita bisa lebih paham kembali. Di antara syirik asgar ini yang paling banyak terjadi adalah yang berkaitan dengan al-ibadat al-qalbiyah, yaitu ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Yang paling populer dan yang paling harus kita waspadai daripada syirik asgar ini, itulah yang namanya ar-riya. Nah, ar-riya ini, apa makna ar-riya? Ar-riya secara bahasa dia berasal dari kata ar-ru'yah, ya, yaitu melihat, an-nadhar, ya. Dikatakan riya karena orang itu melakukan mura'at, ya. Apa mura'at? Artinya ingin dilihat dengan apa yang dilakukannya, apa yang diamalkannya. Nah, jadi riya itu adalah seorang yang menampakkan kepada manusia satu amalan soleh, ya, yang dia sangat perbaiki amalan itu untuk mendapatkan pujian manusia, ya, dan agar dia menjadi mempunyai kedudukan dalam hati manusia. Inilah yang disebut dengan riya, ya. Jadi dia ingin memperlihatkan amalannya kepada orang lain. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ketahui firman Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahu ad-din, ya. Hendaknya kita ini mengikhlaskan semua amalan yang kita kerjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amalan itu sesuai dengan niatnya, dan seseorang akan dibalasi sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dan apa yang disampaikan dan dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang berhijrah karena hendak mendapatkan dunia atau karena hendak menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai yang ia hijrah karenanya. Ini adalah rumus dasar tentang amalan, bahwa amalan itu harus dikerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, riya ini adalah ketidakseimbangan jiwa kita ketika kita melakukan amalan. Selayaknya, seharusnya, sewajibnya amalan kebaikan yang kita lakukan hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala riya ini datang menghinggapi kita, ya. Sehingga ada orang yang ketika dia sholat, dia akan perbaiki sholatnya, rukunya, sujudnya, karena dia lihat ada orang lain, ya. Mungkin lewat calon mertuanya atau mertuanya, maka dia perbaiki sholatnya. Inilah yang disebut dengan riya, ya. Ada orang yang kemudian ketika berceramah, mohon maaf para ustadz, ya, ketika sedang berceramah, ketika melihat orang mulai takjub dengan ceramahnya, dia akan memperbanyak dalil, dia akan
menyampaikan sedemikian hebatnya hanya karena apa? Hanya karena ingin mendapatkan pujian manusia. Nah, inilah yang dimaksud dengan riya. Nah, demikian juga dengan pakaian. Kadangkala ada orang yang kemudian menampakkan pakaian tertentu ya karena hendak mendapatkan pujian dari manusia. Ini semua adalah merupakan riya ya. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat ini menyebutkan bahwa orang beriman itu tidak akan hinggap padanya yang kita mungkin istilahkan dengan full riya. Ya. Ketika dia beramal sepenuhnya karena manusia. Ya, itu tidak terjadi pada orang yang beriman. Tapi apa yang biasa terjadi pada orang yang beriman adalah bahwa niat yang soleh, niat yang benar pada awalnya itu menjadi terganggu pada saat dia tengah melaksanakan ibadah. Ya. Atau setelah selesai melaksanakan ibadah, atau selesai melaksanakan satu kebajikan, ya, atau ketika sedang melakukan kebajikan, di situ dia terganggu, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah mudafa'ah. Yang harus kita lakukan adalah melawan itu. Ketika kita berusaha sedapat mungkin untuk melawan keinginan-keinginan kita untuk mendapatkan pujian manusia, maka itu adalah merupakan mujahadah kita. Itu adalah merupakan perjuangan kita. Nah, makanya Nabi SAW ketika dia dipuji, dia mengatakan, semoga ya Allah engkau jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Ya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan, dan ampunilah aku ya Allah terhadap apa yang mereka katakan. Ini adalah merupakan penyikapan-penyikapan yang seharusnya kita lakukan ketika mendapatkan pujian manusia. Dan di sini ya Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah asyirkul asgar. Maka para sahabat mengatakan, ya qalu wa ma syirkul asgar ya Rasulullah? Apakah itu syirkul asgar wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menyebutkan tentang riya ini, ya, ar-riya, ya, yaitu riya. Yaqulullahu azza wa jal lahum yawmal qiyamah idza jazaa an-nas bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Ya, orang yang terjatuh dalam perilaku riya ini, ya, atau kebengkokan niat sehingga terjatuh dalam riya, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan berkata kepadanya pada hari kiamat, ketika Allah membalasi orang-orang dengan amalan-amalannya, atas amalan-amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu beramal hanya karena hendak riya kepada mereka, hanya hendak dilihat oleh mereka. Ya, apakah kalian akan mendapatkan sesuatu balasan dari mereka? Subhanallah, ya. Alangkah ruginya kita ketika kita terjatuh ke dalam riya ini, pada hari kiamat kelak kita tidak mendapatkan apa-apa dari amalan kita yang kita lakukan hanya karena hendak mendapatkan pujian manusia. Dan pujian manusia ini apa artinya? Jamaah sekalian, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin setelah dipuji kita akan ditinggalkan, setelah dipuji kita tidak akan diperdulikan, ya, setelah dipuji kita akan disia-siakan. Maka biarlah amalan-amalan kita ini hanya mendapatkan ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, kepada para sahabat dan berkata, ya ayuhan nas, iyyakum wa asyirk wa syirkas sarair. Wahai sekalian manusia, jauhilah, ya, yang namanya syirik di dalam as-sarair, ya, di dalam hati ini. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul as-sarair? Wahai Rasulullah, apakah itu syirku as-sarair? Syirik yang ada di dalam hati ini. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu
Fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadrin nas ilaihi. Fadzalika syirkus sarair, ya. Seorang yang ketika dia salat, ya, maka dia memperbaiki salatnya semaksimal mungkin, ya, dia perindah salatnya, sujudnya dia perpanjang, bacaannya dia perbaiki, ya, karena dia melihat bahwa manusia melihat dan memperhatikan dia. Maka itulah kata Nabi SAW, syirku as-sarair. Nah, apa yang harus kita lakukan, pertanyaannya, untuk mengantisipasi ini? Ya, apa yang bisa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjauhkan diri kita daripada perilaku niat yang buruk ini, yaitu riya. Yang pertama adalah tentunya taqwiyatu al-iman fil qalb. Ya, mari kita kuatkan iman yang ada di dalam hati kita ini. Mari kita perhatikan bahwa apa sih yang kita dapatkan dari manusia, ya? Apa yang kita dapatkan dari manusia dengan berbagai pujiannya, ya? Kita tidak mendapatkan apa-apa, ya. Nah, sebaliknya kita harus perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa kebaikan-kebaikan akhirat, berupa nikmat-nikmat di surga nanti. Apabila kita, ya, terluput untuk mengikhlaskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan kita terjatuh dalam riya ini, maka kita tidak dapatkan itu. Yang kita dapatkan justru sebaliknya, ya. Ini yang harus selalu terpatri pada jiwa kita, sehingga kita akan merasa sangat tersia-siakan hanya beramal untuk mendapatkan pujian manusia. Yang kedua, para mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah at-tazawwud minal ilmi syar'i. Ya, perbanyaklah untuk belajar ilmu syar'i, ya, terutama yang berkaitan dengan masalah akidah ini, ya, agar itu menjadi benteng bagi kita dari berbagai macam syubhat, ya. Dan perkara syubhat ini yang kadangkala membuat kita terjatuh di dalam riya dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan ilmu ini adalah merupakan benteng dari setan, ya. Ilmu ini adalah merupakan benteng dari setan. Orang yang berilmu, ya, yang tahu tentang bagaimana bahayanya riya ini, akan berusaha sedapat mungkin untuk menghindarkan diri daripadanya. Dan yang ketiga adalah perbanyaklah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, banyak bermunajat, ya. Banyak meminta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku daripada perbuatan riya ini. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa ma la a'lam. Ya, doa ini diajarkan oleh Nabi SAW pada seorang sahabatnya. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, ya, daripada mempersyarikatkan engkau dengan apa yang aku ketahui dan dari apa yang aku tidak ketahui. Karena diibaratkan riya ini seperti semut yang berjalan di atas batu hitam, ya. Dia semut hitam berjalan di atas batu hitam, sangat halus, ya, dan kita kadangkala tidak bisa mendeteksinya. Nah, yang keempat, jamaah sekalian, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membantu kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk terjauh daripada perkara riya ini adalah mengingat dengan baik apa dampak buruk dan apa akibat yang akan kita dapatkan dengan perbuatan ini, yaitu an-nar, neraka. Kalau seorang kemudian terancam dengan ancaman yang sangat luar biasa, maka dia akan berusaha untuk menghindarkan diri daripada ancaman tersebut. Maka ancamannya riya ini adalah neraka. Dia adalah dosa besar, ya. Dia adalah perkara yang bisa membatalkan amal. Maka ketika kita sadar tentang hal itu, ya, maka kita pun dengan tekad yang kuat insya Allah bisa menjauhi hal tersebut. Dan yang berikutnya adalah bahwa hendaknya kita ingat alangkah rendahnya kita, ya, kalau sekedar hanya menghendaki pujian manusia, hakir, ya. Olehnya itu janganlah kita terjatuh di dalam sesuatu yang hina itu. Dan yang berikutnya, ya, jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi kondisi-kondisi yang bisa membuat kita riya, ya. Nah, olehnya itu
ada yang diistilahkan dengan ikhfaul ibadat, walaupun tidak merupakan satu kemutlakan ya, agar kita ini sama sekali tidak boleh beribadah dilihat oleh manusia, tapi kadangkala kalau kita khawatir ya kita sembunyikanlah amalan-amalan kita. Hendaknya setiap kita punya khabi'ah ya. Apa itu khabi'ah? Yaitu amalan-amalan yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini akan melatih sedikit demi sedikit agar kita terjauh dari perilaku riya ini. Saya kira ini adalah merupakan pembahasan poin pertama yang berkaitan dengan syirkul asghar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripadanya. Dan insya Allah selepas yang berikut ini kita akan lanjutkan. Para pemirsa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang asyirkul asghar. Termasuk di antara syirkul asghar, syirik yang kecil ini adalah apa yang disebut dengan at-tatayyur. Ya. Apakah at-tatayyur itu? At-tatayyur berasal dari kata tayr atau burung. Dahulu kala orang-orang jahiliyah itu menganggap sial ketika melihat burung tertentu. Iya. Taruhlah mungkin kalau kita ya ketika mendengarkan burung hantu atau burung gagak ya, maka itu dianggap sial. Nah, perkara menganggap sial ini bukan perkara yang biasa. Ini perkara yang bisa menggerogoti iman kita. Awalnya mungkin burung, ya, tetapi ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sampai sekarang kalau ada yang ya ini di beberapa tempat ya, mungkin belum ada di kita, di beberapa negara yang lain. Kalau mereka jalan kemudian mendapati lampu merah itu berturut-turut 3 kali, maka dia katakan, sial saya hari ini ya. Saya tidak akan lanjut pergi ke toko, saya tidak akan lanjut pergi ke tempat pekerjaan saya karena pasti tidak dapatkan hasil yang maksimal atau saya akan jadi sial nantinya. Maka dia pulang. Ini juga termasuk tatayyur. Kalau melihat umpamanya fenomena alam tertentu, wah ini ya celaka ini ya. Ketika dia keluar rumah dia lihat mendung, wah ini celaka ini, ya, saya harus kembali. Ya, beda kalau dia katakan mendung, mau hujan, ini adalah sesuatu yang sunnatullah. Ya, dia kembali karena mau hujan. Ya, mengambil jaket atau mengambil payung, nah ini adalah merupakan yang manusiawi. Tapi kalau dia lihat, wah mau mendung, wah ini berarti bahaya ini. Ya, saya akan rugi dalam perdagangan saya. Ya, padahal tidak ada hitung-hitungan sunnatullah rasional yang dia pakai hanya berdasarkan pemandangan-pemandangan yang tidak ada hubungan sebab akibatnya. Atau perkara-perkara yang lain. Dia jalan terus tiba-tiba jatuh piringnya, ya, pecah piring tersebut sehingga dia katakan, wah ini berbahaya. Dia mau minum umpamanya seperti ini, tiba-tiba jatuh gelasnya, dia katakan, wah berbahaya, ya, akan terjadi musibah. Ya. Ini adalah merupakan tatayyur, ya. Perkara yang sangat terlarang di dalam agama kita. Nah, bahkan dia termasuk di antara perkara-perkara yang masuk dalam perkara syirik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tiyaratu syirkun. Iya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatayyur itu adalah syirik. Iya. Dan
Tasya'um ini adalah sesuatu yang membuat orang pesimis. Ya, hidup ini harus optimis. Ya, kita tidak boleh pesimis. Kita harus berupaya agar hidup kita ini diberkati oleh Allah dengan optimisme. Mencari rezeki, kata Nabi SAW, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair tamdi khimasan wa taruh bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sungguh Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah telah memberi rezeki kepada burung-burung. Burung-burung itu terbang pada pagi hari, ya dalam keadaan perut yang kosong, pulang di sore hari dengan perut yang telah terisi. Dia optimis, ya. Dia menyambut sinar mentari pagi dengan burung-burung itu dengan optimis terbang, ya. Dia tidak peduli apakah ada lampu merah, dia tidak peduli sebenarnya ada burung-burung yang lainnya, ya. Padahal justru nama tatayur ini diambil dari nama burung, yaitu tair, ya burung tertentu. Tapi burung-burung sendiri ya tidak menganggap sial. Ngapain kita mau menganggap sial? Ya, burung aja nggak seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa yang berbahagia, menganggap sial ini adalah pesimis. Ya, sementara hidup dalam pandangan Islam harus selalu kita optimis. Bayangkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengatakan, seandainya besok kiamat dan ada benih di tangan seorang di antara kalian, tanam. Iya, kita terus tetap optimis. Iya. Apa-apa yang kita lihat, fenomena-fenomena yang tidak ada hubungannya, abaikan. Iya. Nah, apa yang membuat kita harus merasa sial? Ya, saya ingin bacakan di sini perkataan Ibnu Rajab rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, wa fil jumlati fala syu'ma illa al-ma'asi wa dhunub. Ya. Secara umum tidak ada kesialan itu kecuali dalam perbuatan durhaka dan perbuatan dosa. Fa innaha tuskhitullah azza wajal. Karena perbuatan dosa itu membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi murka. Ya. Fa idza sakhita 'ala 'abdihi syaqiya fid dunya wal akhirah. Kalau seorang itu sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sengsara celaka di dunia dan akhirat. Kama annahu idza radiya an 'abdihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah meridai seorang hambanya, maka dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Fa asyu'mu fil haqiqati huwa ma'siyatullah. Ya. Menganggap sial, ya, pesimis itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Wa al-yumnu wa ta'atullahi wa taqwahu. Ya. Kita menganggap kita optimis itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah dan merupakan bagian daripada ketakwaan kepadanya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata akidah Islam ini, ya, ini kita membahas akidah dan kehidupan, ya. Akidah yang benar tidak akan membuat kita pesimis. Akidah yang benar akan membuat kita menjadi optimis. Akan membuat cerah hidup kita. Akan membuat kita memandang hari ini dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus pesimis? Sedangkan hidup kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segalanya. Tidak ada satu daun pun yang jatuh, ya, tidak ada tetes air embun yang menetes dari dedaunan itu kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari tiada. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Allah telah meninggikan langit tanpa tiang. Allah telah menciptakan makhluk yang sangat kecil seperti lalat, nyamuk, ya, dan serangga-serangga. Dan Allah menciptakan makhluk yang demikian besar, binatang-binatang seperti gajah, ya, dan binatang-binatang yang lainnya, dan bahkan binatang-binatang ternak untuk kita. Ya, maka untuk apa pesimis? Ya, untuk apa pesimis? Maka jalan-jalan untuk pesimis seperti ini yang mandang kehidupan dengan pandangan negatif dipotong oleh akidah Islam, ya, dan dikatakan merupakan sesuatu yang terlarang. Maka sekali lagi, berakidah dengan benar akan menjadikan kehidupan kita menjadi benar. Berakidah dengan benar akan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih bersemangat. Berakidah dengan benar
akan membuat kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan semangat untuk mengabdikan diri padanya dan menikmati kehidupan ini dalam kebahagiaan imani kita. Nah, saya kira cukup pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi, kalau ada yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan kalau ada yang salah itu dari diri saya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan terakhir, tetap semangat, tetap optimis, dan jauhi pesimisme, jauhi tatayur, jauhi tasya'um, hidup akan bahagia. Allahu tabaraka wa ta'ala ya'fu anna jami'an. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.